Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankanlah saya, Nurul Qoryati Hari Ar-Rahmah, hari ini akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan Raden Mas Suryadi Suryaningrat merupakan seorang cucu dari Paku Alam ketiga. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi inspirasi bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibedakan menjadi dua hal, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti. Kesemuanya akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan tetap memperhatikan potensi kultural anak yang dapat dijadikan sebagai sumber. Pada dasarnya, anak lahir dengan membawa kekuatan kodrat berupa bakat atau minat yang masih samar. Dalam hal ini, pendidik berkewajiban menuntun anak untuk menebalkan garis kodrat anak yang masih samar sehingga anak dapat berlakunya menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi atau irama. Dalam hal ini, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dalam mencapai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik perlu berpihak kepada anak. Keberpihakan ini ditunjukkan dengan cara mendesain kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah, baik dalam proses maupun penilaian di kelas. Hendaknya semua sudah direncanakan sebelumnya dengan memperhatikan kepentingan anak sesuai dengan zamannya, serta tanpa meninggalkan unsur kebudayaan di mana siswa itu berada. Berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya yang selaras dan harmonis. Keselarasan ini
dibentuk dari keluarga sebagai tempat anak belajar, bersosialisasi, dan berlatih karakter baik. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Di sekolah, para pendidik merupakan keluarga bagi anak. Mereka menyebut guru dengan istilah bapak dan ibu, sehingga peran guru sebagai keluarga di sekolah sangat penting dalam menuntun dan memberikan teladan yang berguna bagi pertumbuhan karakter baik pada anak. Penerapan konsep Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sekolah dalam pembelajaran, misalnya yang pertama, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya, misalnya dalam hal mengerjakan tugas. Yang kedua, menuntun peserta didik. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dalam menemukan konsep-konsep penting dalam pembelajaran. Berikutnya, sebelum mengajar, berusaha mendesain pembelajaran sesuai dengan perkembangan kehidupan peserta didik. Selalu berusaha mengkaitkan konsep materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik dengan cara memberikan contoh dari kehidupan peserta didik sehari-hari. Demikian pemaparan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.